Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Marianti dari kelas PAI 3F dengan NIM 23531124, tugas UTS hadis terbawi, akhlak terpuji, akhlak tercela, dosa pengampu Ibu Zaki. Dermawan. Adik-adik yang budiman, kita sering mendengar orang-orang dengan penuh simpati mengatakan, dia itu dermawan. Wah, kayaknya orang yang dermawan itu disayangi banyak orang. Ayo kita simak apa itu dermawan. Dermawan adalah memberikan harta sukarela tanpa diminta atau pamrih. Gimana? Enak kan bisa berbagi dengan orang lain? Dermawan itu bisa merekatkan hubungan baik. Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Beliau sering memberi tanpa takut miskin. Beliau juga memberikan pujian pada orang-orang yang dermawan. Seperti di dalam hadis yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas itu yang memberi dan tangan yang di bawah itu yang meminta. Hadis riwayat Ahmad. Setiap hari malaikat mendoakan orang-orang yang dermawan agar mendapat pengganti hartanya melebihi dari apa yang diberikan, dan mendoakan bagi orang yang kikir. Tidak ada satu hari pun yang dilewati oleh hamba-hamba Allah pada setiap paginya, melainkan dua malaikat turun, lalu salah satu dari keduanya berdoa, Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak pengganti hartanya itu. Yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka menahan amarah orang-orang kikir itu kemusnahan. Ayo sekarang kita berlomba untuk menjadi orang yang dermawan. Tenang dan jangan takut dengan memberi. Materi yang kedua yaitu akhlak tercela, namimah atau adu domba. Yang pertama, pengertian namimah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adahu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa namimah bertujuan merusak hubungan manusia. Beliau berkata, para ulama menjelaskan namimah adalah menyampaikan perkataan seorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Akibat dari namimah atau adu domba, yang pertama mendapat siksa kubur. Dari Abbas bin Rasulullah SAW bersabda, pernah melewati salah satu sudut kota Madinah, lalu berkata mendengar suara dari orang sedang diazab kubur. Beliau, mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Yang kedua, adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Akibat yang kedua yaitu tidak masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak masuk surga pelaku namimah. Hadis riwayat Muslim. Balasan adu domba. Syadi adalah seorang pemuda yang baik hati. Ia selalu ceria dan berakhlak tinggi. Ia menginginkan untuk menikahi tetangganya yang cantik. Lalu ia meminta pendapat temannya Hamdi dalam perkara tersebut. Hamdi menasihatinya agar ia tidak menikahinya, karena sebenarnya ia juga menginginkan si tetangganya yang cantik itu untuk dirinya sendiri.
Tetapi Hamdi tidak terus terang padanya karena terkendala masalah biaya. Akan tetapi, Syadi tidak mendengarkan nasihatnya sehingga akhirnya ia pun menikahi tetangganya tersebut dan mereka berdua pun tinggal di rumah yang mewah. Setelah 1 bulan pernikahan, Hamdi pun bertemu dengan Syadi, lalu ia berkata padanya, "Apakah engkau membeli sebuah mobil baru? Ketika aku berjalan di depan rumahmu, aku melihat mobil yang berwarna hijau. Lalu aku melihat seorang perempuan yang mirip dengan istrimu yang duduk di samping supir." Mendengar hal itu, Syadi pun pulang ke rumahnya dengan raut wajah yang marah dan bertanya pada istrinya, apakah ada salah satu dari keluarganya yang mengunjunginya kemarin? Namun sang istri menyangganya. Setelah 2 hari dari kejadian tersebut, Hamdi meminta salah satu tetangganya agar menemui Syadi dalam pekerjaannya untuk menanyainya dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya si tetangga pun bertanya pada Syadi, apakah ia baru saja membeli mobil baru yang berwarna hitam? Karena ia baru saja melihat mobil hitam di dekat rumah Syadi, dan di dalamnya ada wanita yang mirip dengan istrinya yang sedang duduk di samping supir yang sedang bermesraan. Mendengar hal itu, Syadi pun lalu marah dan meninggalkan pekerjaannya, kemudian ia kembali ke rumahnya. Ia pun menemui istrinya yang sedang menyiapkan makanan, namun sebelum Syadi menuduhnya, istrinya pun mengingatkan suaminya dengan membacakan firman Allah. "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Akhirnya semenjak hari itu Syadi pun memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya selama 1 minggu tanpa memberitahu istrinya. Dan setiap pagi, ia berangkat dengan mobilnya seperti biasa, seakan-akan ia berangkat kerja. Kemudian ia menyembunyikan mobilnya dan duduk bersembunyi di depan rumahnya yang sedang memperhatikan apa yang akan terjadi. Namun setelah 1 minggu, ia tidak melihat satupun mobil di depan rumahnya. Yang ada, seketika itu ia bertemu dengan Hamdi di jalan ketika ia sedang pulang ke rumahnya. Lalu ia mendengar bahwa orang yang sedang berbincang di depan rumah Hamdi sedang merencanakan sesuatu mengenai istrinya, sehingga Syadi yang melihatnya pun marah kepadanya, seraya berkata, "Engkau telah melakukan adu domba, wahai Hamdi, dan engkau telah memfitnah seorang wanita muslimah. Engkau sudah berencana untuk memisahkan pernikahan kami dengan keji, dan sungguh, itu adalah perbuatan yang hina."